Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman melihat dan mendengar video ini. Kembali lagi bersama aku Syifa, dan hari ini kita akan belajar salah satu linear programming atau program linear di matematika SI, matematika sistem informasi, yaitu dengan metode grafik. Nah, teman-teman, di metode grafik ini nanti kita akan membuat grafik saja di mana ada sumbu X dan Y. Ini sumbu X-nya di Y. Lalu nanti ada persamaan atau fungsi. Fungsinya itu berupa fungsi linear. Ada yang begini atau mungkin nanti ada yang begini juga. Nah, baru nanti ada daerah hasil penyelesaiannya. Lalu kita akan mencari kira-kira produk ini atau produk ini tuh akan dialokasikan kemana supaya mendapatkan keuntungannya maksimum. Bisa berupa keuntungan. Kalau keuntungan berarti kasusnya maksimalisasi. Kalau misalkan dia biaya yang rendah, berarti dia itu minimalisasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal yang akan kita selesaikan. Kita baca dulu soalnya. Ada sebuah pabrik komputer membuat produk flash dan cat untuk dipasarkan dengan harga masing-masing $20 dan $25. Nah, berarti di sini ketahuan soalnya itu pengen dia dapat untung maksimal ya pasti. Untungnya maksimal. Berarti kasus ini tuh adalah kasus maksimalisasi, teman-teman. Kita mau cari nilai yang paling gede, paling besar. Nah, lanjut. Masing-masing produk itu harus melewati 3 tahap, yaitu pemrograman atau PRG, sistem atau S, dan tes implementasi atau TI. Nah, si flash ini membutuhkan 4 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 1 jam pada TI. Sedangkan cat membutuhkan waktu 2 jam pada PRG, 2 jam pada S, dan 2 jam pada TI. Nah, masing-masing bagian tadi, PRG, S, dan TI, itu dibatasin jam kerjanya, teman-teman. Misalkan di sini pemrograman atau PRG itu 280 jam. Kalau sistem atau S itu 160 jam. Dan tes implementasi atau TI itu 120 jam. Nah, di sini dengan metode grafik tentukan solusi optimalnya. Berarti kita disuruh menentukan solusi optimal di mana dalam kasus ini adalah maksimalisasi, yaitu cari nilai yang paling besar. Lalu apa yang harus kita lakukan pertama kali? Langkah pertama kita harus kita harus tahu dulu ya fungsi matematisnya. Buat fungsi matematisnya. Ini kan masih berupa soal cerita ya. Kita harus buat dalam bentuk fungsi matematika gitu. Pertama, kita harus buat dulu fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini itu yang apa sih yang soal ini mau gitu, simpelnya. Apakah dia mau maksimal atau minimal? Dan fungsinya itu apa aja? Misalkan kalau di sini fungsi tujuan itu adalah harga dari si flash sama cat itu akan menjadi sebuah keuntungan. Berarti di sini fungsi tujuannya itu 20 nilai dari flash. Oke, kita sepakatin dulu ya. Kalau flash itu kita anggap sebagai X, kalau cat ini sebagai Y. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini 20X ditambah 25Y. Tuh. Berarti ini adalah fungsi tujuannya. Beberapa sumber lain itu nulisnya tuh Z sama dengan 20X ditambah 25Y gitu, teman-teman. Tapi keduanya benar. Lanjut. Kita buat fungsi kendala. Kenapa disebut fungsi kendala? Karena mereka itu adalah akan menjadi kendala atau masalah nih, permasalahan dari si tujuan ini. Ada beberapa fungsi yang harus kita penuhin supaya fungsi tujuannya itu tercapai, makanya disebutnya fungsi kendala. Fungsi kendala tuh apa aja? Yang tadi
dia itu kan flash sama chat harus melewati 3 proses, 3 tahap ya. Berarti ada PRG, terus tadi itu ada S, sistem, dan tes implementasi atau TI. Nah, PRG ini di masing-masing flash sama chat itu berapa? Tadi kan di flash itu 4 jam. Terus di chat itu ada 2 jam. Berarti kita bisa tulis 4X ditambah 2Y. X itu tadi flash. Di sini Y-nya itu chat ya, 2 jam berarti 2 dikali per unit chat itu berapa. Dan di Y itu maksimalnya dibatasin kan jam kerjanya, maksimalnya itu 280 jam. Berarti kita harus tulis kurang dari 280 jam. Jadi maksudnya kurang dari sama dengan ini adalah intinya semua proses flash sama chat di pemrograman ini tuh harus kurang dari 280 jam, atau paling batas maksimalnya itu adalah 280 jam. Nggak boleh 281, 282, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman, bisa dipahamin ya. Nah lanjut untuk S. S ini juga sama, di flash dia butuh berapa? Di S 2 jam kan. Terus kalau chat dia juga butuh 2 jam. Berarti kita bisa tulis 2X plus 2Y kurang dari, karena dia batasannya 160 jam ya. Berarti kurang dari 160 jam. Lalu TI, tes implementasi. Di flash itu dia butuh 1 jam. Dan di chat itu dia butuh 2 jam. Berarti kita bisa tulis X ditambah 2Y kurang dari 120 jam. Oke, dan di sini kita juga bisa tambahin bahwa X dan Y-nya itu pasti harus lebih besar daripada 0. Gak mungkin kan unit itu atau banyaknya produk itu kita notasikan dengan angka negatif. Berarti kan kita butuhnya X sama Y-nya ini adalah positif. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini apakah sudah selesai? Belum, karena kita baru sampai langkah 1 untuk membuat fungsi matematisnya. Lalu selanjutnya apa nih? Langkah 2, kita itu angka 2 kita harus cari titik X dan Y, karena kita tadi dengan metode grafik kita akan menggambar grafiknya, berarti kita perlu cari titik X dan Y dari setiap persamaan, setiap fungsi ya, fungsi kendala gitu teman-teman. Oke, ini aku bawahin dulu ya. Nah, kita harus cari titik X dan Y di setiap fungsi kendalanya. Pertama kita cari untuk 4X ditambah 2Y, kita sama dengan ya di sini, sama dengan 280. Nah, kita misalin dulu kalau X-nya itu sama dengan 0. Berarti 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 280, ya kan? 4 kali 0 kita udah tahu semuanya, bilangan apapun dikalikan dengan 0 pasti hasilnya 0. Berarti ya udah kita bisa tinggalkan aja, kita fokusnya ke 2Y sama dengan 280. Berarti Y-nya adalah 280 dibagi 2. Hasilnya adalah 140 ya. Nah, berarti untuk X sama dengan 0, dia itu ada di titik 0,140. Gitu teman-teman. Lanjut, kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 0, kebalikannya, berarti 4X ditambah 2 kali 0 sama dengan 280. Berarti 2 kali 0 tadi 0, kita bisa hiraukan aja. Berarti kita fokusnya ke 4X sama dengan 280, yaitu X sama dengan 280 dibagi 4, hasilnya adalah 70. Maka untuk Y sama dengan 0, titiknya itu 70,0. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut kita ke persamaan yang kedua atau fungsi kedua, yaitu 2X ditambah 2Y sama dengan, kita jadi sama dengan 160. Oke, lanjut lagi kita cari X-nya. Kita misalin kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita tinggal masukin 2 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 160. Berarti 2Y sama dengan 160 ya, karena 2 kali 0, 0. Kita bisa, ya nggak usah pedulin lah.
berarti kita fokusnya ke 2Y. 2Y sama dengan 160, berarti Y-nya adalah 160 dibagi 2, hasilnya 80. Berarti jika X-nya itu 0, dia Y-nya adalah 80. Nah, kebetulan 2Y juga sama ya. Sebenarnya kita bisa cari. Kalau teman-teman mau cari ya, sama aja hasilnya. Karena dia sama-sama 2X ditambah 2 kali 0. Kayak tadi juga, cuman beda posisi. Sama dengan 160. Berarti kan kita fokus ke 2X sama dengan 160, maka X-nya adalah 160 dibagi 2, hasilnya 80, sama juga kayak yang jika X itu sama dengan 0. Berarti Y-nya juga sama, 80,0. Cuma beda posisi aja. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Lanjut ke fungsi terakhir, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 120. Balik lagi, kita misalin jika X-nya sama dengan 0, berarti kita tinggal masukin 0 ditambah 2Y sama dengan 120. Berarti kita fokus ke 2Y, 2Y sama dengan 120, Y-nya adalah 120 dibagi 2, hasilnya 60. Maka jika X sama dengan 0, dia akan menjadi 0,60 Y-nya. Gitu teman-teman. Lanjut, sekarang jika Y-nya kita misalin sebagai 0, berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 120. Berarti X-nya adalah 120 ya, karena 2 kali 0, 0. Kita bisa singkirkan, sisa X sama dengan 120. Berarti X-nya itu 120, Y-nya adalah 0. Gitu ya teman-teman, kita udah dapat semua nih. Untuk titiknya, aku highlight ya. Ini adalah titik-titik yang akan kita gambarkan di grafiknya. Oke, berarti teman-teman udah tahu dong langkah selanjutnya apa? Betul banget, jadi kita tuh langkah selanjutnya langsung gambar deh. Langkah ketiga, kita gambar grafiknya. Gambar grafik. Nah, cara gambarnya gimana? Ya udah, tinggal gambar kan. Kita buat dulu ada sumbu Y di sini dan sumbu X-nya. Oke, di sini sumbu Y-nya, ini sumbu X. Nah, terus tadi kita mau dari fungsi yang pertama dulu, ada 0,140 dan 70,0. Jadi, kita bisa 70,0 berarti X-nya 70 ya. Jadi kita taruh misalkan di sini 70. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau misalkan gambarnya agak tidak jelas, karena ini kita cepet aja ya, supaya teman-teman tahu nanti bentuknya kayak gini gitu loh. Terus prosesnya tuh seperti ini. Tapi kalau misalkan mau gambarnya lebih jelas, teman-teman tuh bisa coba di yang namanya GeoGebra. Dia itu bisa generate gambar grafik kayak gini, jadi bisa lebih jelas lihat di situ. Tapi kalau untuk saat ini, karena kita cuma belajar aja, cuma tahu aja, oh nanti kayak gini prosesnya, ya udah kita asal aja dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kan ada 70,0, berarti di sini titiknya kan 70,0 yang pertama, sama 0,140. Nah, 140 kita taruh yang paling atas sini. 140, 0,140. Nah, kedua titik ini kita hubungkan. Nah, sekali lagi maaf ya teman-teman, anggap aja ini lurus ya. Oke, kayak gini. Nah, ini tuh adalah fungsi 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 280 ya. Oke, ini untuk fungsi yang pertama. Terus fungsi kedua, yaitu 2X plus 2Y sama dengan 160. Itu dia 80, 0,80 dan 80,0. Berarti kita tulis aja di sini abis 70 80 kan. 80 dan di tengah-tengah sini 80-nya. Oke, jadi titiknya kan nanti ada di sini ya.
80,0 dan 0,80. Kita tarik garis lagi, set, anggap aja lurus. Ini adalah grafik untuk 2x plus 2y kurang dari sama dengan 160. Nah, terakhir kita punya fungsi x tambah 2y sama dengan 120 dengan titiknya itu 0,60 dan 120,0. Udah, kita langsung gambar aja. 80 berarti di sini x 120 paling jauh ya ceritanya. Dan di sini ada 60. 80, sini 70, sini 60 ya. Berarti kita ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Ini 60 dan 110,0. Oke, terus kita tarik garis. Sekali lagi anggap aja lurus. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Ini adalah fungsi x tambah 2y kurang dari sama dengan 120. Oke, sekarang kita tentukan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu yang mana? Jadi yang kena arsir DHP, aku tulis sini ya. DHP itu adalah intinya irisan ya, irisan semuanya. Bukan irisan juga sih, pokoknya daerah yang misalkan di sini ada 3 terkena arsir semua fungsi itu ya, biar gampang. Jadi semua fungsinya harus ada. Oke, kita cek dulu untuk 4x plus 2y kurang dari sama dengan 280. Kalau dia kurang dari, kita bisa tes aja sih sebenarnya. Kan di sini dia titiknya 70 ya. X-nya 70. Coba kalau misalkan kita masukin X-nya 80 nih ke persamaan ini. Y-nya tetap 0. Berarti kan tinggal 4 kali 80 ditambah 2Y kurang dari sama dengan 280. 2Y-nya 0 ya, berarti anggap aja nggak ada. 4 kali 80 udah 320. Apakah dia kurang dari 280? Enggak kan, berarti dia arsirnya itu ke arah dalam sini, bukan ke arah luar. Kalau luar kan dia pasti lebih dari ya. Berarti dia mendekati 0 arsirannya. Jadi kita bisa tulis sini ya. Oke, warna hitam aja ya. Jadi arsirannya itu di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini untuk si yang warna hijau itu 4x plus 2y kurang dari sama dengan 280. Nah, terus sama juga karena dia kurang dari, kita bisa anggap semua persamaan ini pasti arsirannya ke dalam ya. Kalau teman-teman mau coba boleh. Jadi yang oranye ini juga dia ke dalam arsirannya. Nah, yang merah juga sama, dia ke dalam juga. Kayak gitu. Nah kan. Nah, berarti di sini tuh yang kena arsirnya banyak atau kena arsir dari 3 fungsi tadi itu adalah yang bagian sini nih, yang diwarnain kuningnya. Yang bentuknya seperti trapesium. Nah, ini adalah DHP-nya teman-teman, atau daerah hasil penyelesaiannya. Berarti kita tulis dulu nih. Kita lihat titik-titik yang ada di sini. Ada titik yang 0,60, terus ada titik yang berseberangan sama 2x plus 2y dan 70,0. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kalau kita udah gambar grafik, selanjutnya ngapain nih? Selanjutnya kita cari dulu ya. Langkah selanjutnya, langkah keempat, kita cari titik penyelesaiannya dulu. Jadi kan ini daerahnya udah jadi ya. Nah, terus kira-kira titik-titik mana aja yang mengapit daerah ini gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, di sini kalau misalkan ini kan gambarnya tuh acak adul ya. Tapi sebenarnya kalau gambarnya rapi,
itu nanti dia titik yang berpengaruh itu adalah 0,60 yang dilewatin oleh daerah ini ya, 0,60, terus ada 70,0, setelah itu ada titik potong antara 2x plus 2y sama x plus 2y, itu ada perpotongan, sama satu lagi tuh perpotongan antara 4x ditambah 2y dengan 2x plus 2y. Nah, dia tuh ada perpotongan, teman-teman. Nanti teman-teman boleh cek lagi, kita sama-sama diskusi aja di sini. Gak ada yang dia kan lebih pintar atau gimana, kita sama-sama aja diskusi di sini ya, teman-teman. Jadi setelah tahu nih titiknya, kita bakalan masukin ke persamaan yang fungsi tujuannya nih, yang ada di sini. Langsung aja kita tulis ini 0, kita mulai dari yang udah jelas dulu aja, dari si 0,60. Berarti kita masukin fungsi tujuan atau z-nya itu kan tadi 20x ditambah 25y kan. Nah, berarti masukin 20, x-nya itu 0 ditambah 25 kali 60. Nah, berarti isi 20 kali 0 kan 0 ya. Ditambah 25 kali 60 itu 1.500 ya, 1.500. Berarti dia tuh keuntungannya adalah $1.500. Nah, udah, kita tinggal dulu. Sekarang kita coba lihat yang titik 70,0. Berarti z-nya itu 20 kali. Langsung aja ya, karena kita udah tahu z-nya itu yang ini 20x plus 25y. Berarti 20 masukin x-nya 70 ditambah 25 kali 0, yaitu 20 kali 70 itu 1.400 ya, ditambah 0, berarti keuntungannya adalah $1.400. Nah, terus gimana nih yang masih persamaan kayak gini? Cara tahu titik potongnya. Caranya kita dengan eliminasi dulu, teman-teman. Di sini ya, kita eliminasi 2x plus 2y. Kita sama dengan ini ya, 160, dan x tambah 2y sama dengan 120. Langsung aja kita tulis di sini 2x plus 2y sama dengan 160. Di sini x ditambah 2y sama dengan 120. Kita kurangin supaya y-nya hilang ya. Y-nya tuh tereliminasi, berarti sisa x sama dengan 160 kurang 20. 160 kurang 120 adalah 40 ya. Berarti kita dapat x-nya 40. Nah, kita bisa langsung substitusi aja pakai persamaan yang kedua ini. Kan x-nya udah tahu ya, 40 ditambah 2y sama dengan 120. Berarti 2y sama dengan 120 kurang 40, karena pindah ruas ya. Berarti 2y sama dengan 120 kurang 40 adalah berapa, teman-teman? Ayo, 12 dikurangin 4, 11 plus 9, 8. Berarti 80. Y-nya 80 dibagi 2, 40. Oke. Berarti titiknya itu 40,40 ya, kita dapat. Langsung aja kita masukin ke fungsi tujuannya, yaitu z sama dengan 20x ditambah 25y. Berarti z-nya ini adalah 20 dikali x-nya 40 ditambah 25 kali 40. Sama dengan 20 kali 40, 800 ya. Ditambah 25 kali 40 itu 1000. Berarti totalnya 1.800. Jadi dia nanti untungnya adalah $1.800. Nah, terakhir ada eliminasi buat kita eliminasi juga tadi dua fungsinya, yaitu 4x plus 2y dengan 2x plus 2y. 4x plus 2y
sama dengan 280 ya, kita sama denganin, dan 2x plus 2y sama dengan 160. Yaudah, kita langsung eliminasi aja. 4x plus 2y sama dengan 280 dikurangin sama 2x plus 2y sama dengan 160. Kita kurangin aja supaya y-nya hilang. Berarti sisa 2x sama dengan 280 dikurangin 160 berapa teman-teman? 120 ya. Maka x-nya adalah 120 dibagi 2, hasilnya 60. Gitu. 60 tapi itu baru x. Sekarang kita cari y-nya. Y-nya itu mencari y. Kita pakai yang persamaan kedua aja, yaitu 2x plus 2y sama dengan 160. Kita udah tahu x-nya 60 ditambah 2y sama dengan 160. 2 kali 60 120 ditambah 2y sama dengan 160. 2y sama dengan 160 dikurangin 120. 2y sama dengan 160 kurang 120 itu 40 kan. Maka y-nya adalah 40 dibagi 2, hasilnya 20. Tuh, jadi titiknya ini adalah 60,20. Begitu teman-teman. Langsung masukin ke si fungsi tujuannya ya. Z sama dengan 20x ditambah 25y. Berarti masukin 20 kali 60 ditambah 25 kali 20. Hasilnya 20 kali 60 1200 ditambah 25 kali 20 500 ya. Berarti 1700. Jadi dia tuh bakal dapat untung 1700. Nah, di sini yang paling gede itu kan ini 1700. Ini 1800. Siapa lagi? Sini 1500, ini 1400. Nah, dari semua ini yang paling gede itu kan 1800 dong. Kita udah tahu lah ya, mana yang paling gede. Nah, 1800 ini itu adalah keuntungan terbesar. Jadi kita bisa simpulkan, kesimpulannya ya, dia harus memproduksi, jadi pabrik tersebut harus memproduksi flash. Tadi kan kita tahu kalau X itu flash ya. X itu flash di awal, ya kan? X itu flash, Y itu cat. Berarti pabrik tersebut tuh harus memproduksi flash sebanyak, X-nya tadi berapa? 40 ya. 40 unit atau 40 buah. Dan si catnya itu sebanyak 40 unit juga, ya kan? Dengan keuntungan yang maksimum, keuntungan maksimum atau optimalnya sebesar $1.800. Jadi dia tuh flashnya itu harus sebanyak 40 unit, cat itu 40 unit, maka dia akan dapat keuntungannya 1.800. Seperti itu teman-teman cara menyelesaikan permasalahan di riset operasional ya. Ini masuknya dengan metode grafik. Jadi pertama teman-teman tuh buat dulu fungsi matematisnya. Ini tuh harus banyak latihan ya supaya tahu apakah dia tuh maksimal atau minimal. Terus juga kita harus banyak latihan juga supaya tahu ini kira-kira dia batasnya ini lebih dari atau kurang dari yang di sini kan. Jadi kita baca aja dari soalnya, kalau misalkan batas kerjanya 280 jam, berarti kan otomatis kita udah tahu nih di logika kalau pasti si PRG itu atau pemrograman ini nggak boleh lebih dari 280 jam misalkan.
sistem juga nggak boleh lebih dari 160 jam. Berarti semuanya itu tandanya kurang dari sama dengan gitu. Terus baru kita cari titik X dan Y dari setiap fungsi kendala. Caranya kita misalin X sama dengan 0, terus Y nya juga sama dengan 0. Baru langkah selanjutnya kalau kita udah dapet titik-titiknya, kita gambarin grafiknya. Nah, gambar grafiknya tuh seharusnya yang rapih ya teman-teman, supaya bisa kebaca nih nanti titik apa aja yang dilewatin sama daerah penyelesaiannya. Misalkan di sini ada 4 sebenarnya kan, cuman di sini kelihatannya cuma 3. Yang paling nyaru tuh di antara tengah-tengah ini sebenarnya ada 2 titik. Dan teman-teman bisa cek juga nanti di GeoGebra ya, kalau misalkan penasaran. Nanti dia tuh sebenarnya yang dilewati itu ada 4 titik. Berarti kita udah bener nih ya langkah 4. Nah, setelah itu kalau kita udah dapat titik-titik yang dilewatin daerah penyelesaian, kita masukin ke fungsi tujuannya untuk mengetahui apakah fungsi tujuannya ini udah paling maksimal atau belum. Kita cari yang paling maksimal. Di sini kan kita tes satu-satu kan. Di sini 1500 hasilnya, terus sini 1400, ada yang 1700 dan ada yang 1800. Ternyata yang ini yang paling gede kan. Berarti kita bisa simpulin kalau dia akan mendapatkan keuntungan terbesar atau keuntungan yang paling optimal kalau si flashnya itu diproduksi sebanyak 40 buah atau 40 unit dan catnya itu sebanyak 40 unit juga atau 40 buah. Gitu teman-teman. Nah, jadi itu dia cara penyelesaiannya dengan metode grafik. Selanjutnya, insya Allah di video kedua nanti aku buat gimana cara penyelesaiannya dengan metode simplex. Dengan kasus yang sama, seharusnya kita akan mendapatkan hasil yang sama juga. Jadi nanti X-nya itu 40, Y-nya itu juga 40, dan keuntungannya juga 1800. Kira-kira gimana ya cara menyelesaikannya dengan metode simplex? Pokoknya stay tune terus di video-video aku. Jangan lupa dikasih like, komen, dan subscribe juga teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga sehat selalu dan bermanfaat materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.